البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lihat lagi berikutnya halaman yang ke-79, disimak baik-baik barakallahu fiik. Kitab Mustalahul Hadis karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Yang punya kitab disimak kitabnya, yang punya aktivitas dikerjakan aktivitasnya, jangan fokus yang lainnya. Kita lihat halaman 79. Kita masih menjabarkan seputar Al-Kutubus Sittah atau dikenal dengan Al-Ummahatus Sitt, kitab induk yang 6. Kitab induk yang 6. Jangan sampai antum gagal paham atau sudah berkali-kali masih belum paham atau bahkan tidak hafal. Al-Kutubus Sittah, 6 kitab atau Al-Ummahatus Sitt atau kitab induk yang 6 sudah masyhur, ma'ruf, insyaallah bagaikan apa? Sesuatu yang sudah dihafal sebelumnya. Tafadhal. Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud. Orang dua lagi, masyhur kitabnya, ma'ruf. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dah, antum menghafalkan sahihan, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dah, tinggal ashabus sunan. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Itu namanya Al-Kutubus Sittah namanya. Dikenal dengan Al-Ummahatus Sitt, kitab induk yang 6. Kalau ternyata kalau ada lafaz sab'ah ditambahkan di situ Musnad Ahmad. Musnad Ahmad. Kok ternyata samaniyah ditambahkan Sunan Al-Baihaqi. Tapi masyhurnya Al-Ummahatus Sitt, kitab induk yang 6. Itu dikondisikan ya. Kitab induk yang 6 dihafalkan. Sekarang yang keempat, Sunan Abi Dawud. Huwa kitabun yablugh 4,800 hadis. Kitab Sunan Abi Dawud adalah kitab yang mencapai 4.800 hadis. Dikondisikan ini ya, 4.800 hadis. Intakhabahu muallifuhu min 500,000 hadis. Muallif yaitu Al-Imam Abu Dawud rahimahullah memilihnya. Intakhabahu itu memilih. Intikhabat pemilihan. Pemilihan umum, intikhabat. Intakhabahu berarti muallif memilihnya. Muallif memilihnya, memilih berapa? Memilih dari 4.800 hadis tersebut, berapa yang beliau pilih? 500,000 hadis. Paham ya? Jadi beliau memilihkan 4.800 tersebut, beliau pilihkan dari apa? Dari 500,000, dari 500.000 hadis. Paham ya? 500.000 hadis beliau pilih menjadi 4.800 hadis. Paham? Jadi yang mana yang asalnya berarti? Yang asalnya yang 500.000 hadis atau yang 4.800? Yang asalnya berarti yang 500.000. Ditulis itu jadi kalau antum bingung pakai tulisan kayak gini dikasih angka. Jadi beliau 4.800 hadis itu beliau pilihkan dari 500.000 hadis yang lain. Paham? Nah, waqtasara fihi ala hadits al-ahkam, dan beliau meringkas lagi. Yang pertama beliau memilihkan, yang kedua meringkas. Sekarang beliau meringkas dalam hadis, dalam kitab tersebut ala hadits al-ahkam, hanya seputar hadis-hadis yang kaitan dengan hukum. Hadis ahkam, hadis yang kaitan dengan hukum-hukum. Wa qala, dan beliau berkata, disimak ya, zakartu fihi as-sahih, aku telah menyebutkan di dalamnya as-sahih. Di dalam kitab tersebut beliau menyebutkan apa? Hadis yang sahih menurut pandangan beliau. Simak lagi. Wa ma yushbihuhu wa ma yuqaribuh.
atau kata beliau dan hadis yang serupa dengan sahih atau yang mendekati sahih. Paham? Di dalam hadis tersebut beliau sebutkan hadis yang sahih, wa ma yushbihu atau yang menyerupai hadis sahih, wa ma yuqaribuh atau yang mendekati dengan hadis sahih. Dikondisikan ini ya. Nah, jadi kalau antum menyimak kitab, itu kalau nggak tahu artinya diartikan. Kalau misalkan seorang guru lagi baca kitab, berarti antum nyimak kitabnya. Jangan mendengarkan kemudian kitabnya harus disimak, itu keliru. Karena kitabnya dibaca. Nah, wa makana fi kitabi hadza fihi wa hunna syadidun bayyantuhu. Perhatikan ini. Dan apa-apa yang ada dalam kitabku ini, kalau seandainya ada hadis tadi itu, nah barakallahu fiik, afan, bacanya keliru bacanya ya. Kata beliau, wa makana fi kitabi hadza fihi wahnun syadidun bayantuhu. Masya Allah, beliau berarti teliti sekali ya. Dan kalau dijumpai hadis di dalam kitabku ini, hadis yang bagaimana? Wahnun, apa wahnun itu? Wahnun syadid, apa wahnun itu? Sangat lemah. Wahnun itu dhaif artinya. Wahnun itu dhaif. Jadi wahnun syadid itu sangat lemah. Bayantuhu, aku jelaskan. Ana ulangi sekali lagi, di dalam Sunan Abi Dawud beliau sudah memilihkan hadis yang sahih atau hadis yang serupa dengan sahih atau hadis yang mendekati sahih derajatnya. Kalau dijumpai ada hadis yang sangat lemah, syadidud dha'af, sangat lemah sekali, barakallahu fiik, apa kata beliau? Bayantuhu, aku menjelaskannya. Masya Allah. Wa laisa fihi an rajulin matrukil hadis syai'. Lihat ini. Di dalam kitab tersebut, kitab Sunan Abi Dawud, tidak ada satu perawi pun yang ditinggalkan hadisnya, yang matruk enggak ada. Jadi perawi di situ yang disifati matruk enggak ada. Karena matruk itu ini udah ciri khas perawi hadis dhaif sudah. Mafhum? Parah biasanya. Mungkar hadisnya. Kalau sampai tingkatannya matruk, nah enggak ada ternyata kata beliau. Wa malam adkur fi syai'an fa huwa salih. Masya Allah. Dan apa-apa yang aku tidak menyebutkan sedikit pun di situ, enggak menyebutkan na'am barakallahu fiik hukumnya, maka itu salih. Apa salih itu? Salihun lil ihtijaj. Layak untuk jadikan hujjah. Salih itu maksudnya salihun lil ihtijaj. Layak untuk jadikan hujjah. Wa ba'duha asah min ba'd. Dan sebagian hadis yang dalam Sunan Abi Dawud itu ada yang lebih sahih daripada sebagian yang lainnya. Paham ya? Kan gini, hadis itu kan ada yang sahih, ada yang lebih sahih. Satu hadis datang dari berbagai macam jalur. Jalur A, B, C. Yang C sahih, yang B sahih, yang A lebih sahih. Mungkin seperti itu ya. Dipahami baik-baik. Nah, kata beliau, sebagiannya ada yang lebih sahih dari sebagian yang lainnya. Wal ahadits allati wada'tuha fi kitabis sunan aktsaruha masyahir. Masya Allah, lihat ini. Dan hadis-hadis yang aku letakkan di dalam kitab sunan tersebut, Sunan Abi Dawud, kebanyakannya kebanyakannya masyahir. Hadis-hadis yang masyhur, ma'ruf. Mafhum? Walaupun tetap yang namanya manusia, walaupun seorang imam pun masih ada kekurangannya. Buktinya Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaih, beliau mentahqiq dan mentakhrij kitab apa? Sunan Abi Dawud menjadi sahih Sunan Abi Dawud, dipilihkan lagi. Dicek, diteliti, ternyata ada yang dhaif juga. Mafhum? Nah, jadi enggak bisa langsung dikatakan al-mujtahid al-mutlaq. Wah, seorang alim yang mutlak semua ilmu dia kuasai, enggak mungkin. Makanya pasti ada kekurangannya. Naam. Qala Suyuti, berkata Al-Imam As-Suyuti, untuk mengenai namanya Imam Abu Dawud enggak asing lagi ya. Nanti disebutkan juga Nam Sulaiman Ibnul Ash'ath As-Sistani. Sulaiman Ibnul Ash'ath As-Sistani rahmatullah alaih. Beliau punya anak. Anak beliau punya karya tulis yang sangat masyhur, ma'ruf seputar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa itu? Abu Bakar Abdullah. Abu Bakar bin Abi Dawud. Ingat kan?
Apa kitabnya? Al-Ha'iyah. Sudah antum selesaikan dulu di sini. Ya kan? Nah, itu Abu Bakar bin Abi Dawud. Nah, Abu Bakar itu putranya Abu Dawud. Namanya Abdullah. Paham ya? Abu Bakar bin Abi Dawud. Kitabnya apa tadi? Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud. Nah, Imamun ibnu Imam. Seorang imam, putranya seorang imam. Nah, kata Al-Imam As-Suyuti, yuhtamal an yurida bis-salih. Perhatikan ini. Ada beberapa kemungkinan yang diinginkan dengan ucapan salih yaitu layak. Apa maksudnya? As-salihu lil i'tibar. Kata beliau, ada ihtimal makna salih, apa maknanya? As-salihu lil i'tibar. Layak untuk dianggap hadisnya. I'tibar dianggap. Dunal ihtijaj, ini lagi ini. Hanya layak untuk dianggap, bukan dijadikan hujjah. Ini apa? Ini kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama. Fayashmal ad-dha'if, berarti mencakup di dalamnya dhaif. Sebenarnya kalau kita katakan salihun lil ihtijaj, itu berarti di atas dhaif. Ya qaul syai' kalau diteliti hasan li ghairih. Paham ya? Karena hasan li ghairih masih bisa dijadikan hujjah kan, hasan li ghairih. Naam, seperti itu. Kita lihat, perhatikan. Lakin dzakara Ibnu Katsir annahu yurwa anhu. Akan tapi Ibnu Katsir telah menyebutkan bahwasanya telah diriwayatkan darinya annahu qala wa ma sakata anhu fa huwa hasan. Akan tapi na barakallahu fi telah disebutkan Ibnu Katsir bahwasanya apa? Telah diriwayatkan darinya. Nah, darinya dari siapa tadi? Dari barakallahu fi Abu Dawud rahimahullah annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan wa ma sakata anhu fa huwa hasan. Lihat ini. Kalau Imam Abu Dawud kok diam enggak menghukumi, berarti hasan hadisnya. Dipahami ya? Karena kadang imam ketika meletakkan hadis di dalam karyanya seperti Ashabus Sunan ini, kadang enggak menghukumi, cuman hadis itu aja. Nah, kalau enggak menghukumi, kalau enggak dihukumi berarti hasan. Wa masakata anhu, dan hadis yang beliau diam darinya enggak menghukumi, maka itu hasan. Fa in sahha hadza fala iskal. Kalau ini ternyata benar, enggak ada iskal sudah. Faham belum? Jadi hadis yang beliau tidak menghukumi itu berarti apa hadisnya? Hasan. Hadisnya hasan. Enggak ada iskal berarti. Kalau memang seperti itu keadaannya. Nah, seperti itu. Na'am barakallahu fiik, seperti itu. Jadi kalau ternyata yang disebutkan oleh Ibnu Katsir ini bagus. Jadi kalau Imam Abu Dawud kok diam, itu hasan hadisnya. Kalau seperti itu enggak ada iskal lagi. Intaha. Fala iskal fi anal murad bis salih salihun lil ihtijaj, yang Anda sebutkan di awal tadi itu. Maka enggak ada iskal lagi bahwasanya diinginkan dengan salih di sini salihun lil ihtijaj, pantas dan layak untuk jadikan hujjah. Kita lewati ya. Derajat hadis yang paling rendah yang bisa dijadikan hujjah itu hasan li ghairih. Hasan li ghairih. Hasan li ghairih itu aslinya hadis apa sih aslinya? Aslinya hadis apa aslinya? Hadis dhaif, pakai rumus matematika, tambah-tambahan. Dhaif ditambah dhaif, ditambah dhaif, menguat menjadi hasan li ghairih. Tapi dhaifnya yang ringan. Dhaifun munjabir. Paham? Nah, jangan sampai gagal paham. Rumusnya rumus matematika nih. Dhaif ditambah dhaif ditambah dhaif, kuat menjadi apa? Hasan li ghairih. Sebagaimana sahihun li ghairih. Aslinya hadis hasan aslinya. Hasan ditambah hasan ditambah hasan, menguat menjadi apa? Sahihun li ghairih. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, wa qala Ibnu Shalah. Ibnu Shalah ini seorang imam dikenal karya beliau seputar mustalahul hadis. Namanya punya kitab Muqaddimah Ibnu Shalah. Muqaddimah Ibnu Shalah. Naam. Fa'ala hadza ma wajadnahu fi kitabih madhkuran mutlaqa wa laysa fi ahadis sahihain wa la nassa ala sihhati ahadun arafna annahu minal hasan 'inda Abi Dawud. Garis ini.
Ini bagus kesimpulannya Ibnu Salah, bagus. Digaris. Maka berdasarkan penjelasan ini, ma wajadnahu, apa-apa yang kita jumpai fi kitabih, di dalam kitabnya Sunan Abi Dawud, madkuran mutlaqo, disebutkan secara mutlak, gak kasih hukum, dipahami ya, disebutkan secara mutlak tidak dihukumi. Naam, walaysa fi hadis sahihain, dan juga tidak masuk dalam hadis sahihain, wala nassa alaihi sihat, wala nassa ala sihhati ahadun, dan gak ada seorang pun yang mengatakan itu sahih. Arafna, disimak itu, arafna, maka kita tahu annahu minal hasan inda Abi Dawud, berarti itu hadis hasan menurut Abu Dawud. Digaris itu ya kesimpulannya ya. Kalamnya Ibnu Salah itu digaris biar antum gak gagal paham. Kalau buka Sunan Abi Dawud lah kok enggak ada hukumnya, kembali kepada perkataan Ibnu Salah ini. Berarti hadisnya hasan itu loh. Bisa dipahami ya? Nah, tidak ada seorang pun yang mengatakan sahih, disebutkan secara mutlak, hadisnya enggak ada dalam sahihain. Berarti apa? Hasan menurut Abu Dawud. Mafhum? Nah. Wa qala Ibnu Mandah, berkata Al-Imam Ibnu Mandah rahimahullah, wa kana Abu Dawud yukhrijul isnad ad-dha'if idza lam yajid fil bab ghairahu. Lihat ini. Imam Abu Dawud dahulu beliau mengeluarkan sanad yang lemah apabila beliau tidak menjumpai di dalam bab itu yang selainnya. Dikeluarkan oleh beliau. Paham ya? Nah, maksudnya dikeluarkan itu maksudnya bagaimana? Maksud dikeluarkan itu maksudnya bukan dari sunan, dikeluarkan itu bukan. Maksudnya itu beliau mengeluarkan di dalam sunannya. Jangan sampai gagal paham ya. Karena kalau antum gagal paham dikirain di dalam sunan dikeluarkan gitu. Bukan. Mengeluarkan akhrajahu, mengeluarkan. Mengeluarkan maksudnya beliau mencantumkan dalam sunannya gitu. Dipahami Abdurrahman? Jadi yukhrij itu bukan berarti mengeluarkan dari sunan dibuang, itu bukan. Justru masukkan. Paham Irsyad? Mengeluarkan, paham sih mana mengeluarkan? Nah, jangan gagal paham ya. Dahulu Imam Abu Dawud itu mengeluarkan, itu maksudnya mencantumkan, biar gak gagal paham, atau mencantumkan itu sudah. Mencantumkan sanad yang lemah di dalam sunan tersebut idza lam yajid fil bab ghairah, kalau tidak menjumpai di dalam bab selainnya. Jadi Imam Abu Dawud itu kalau enggak jumpai sanad-sanad yang lain dalam bab pembahasan tersebut, kok ternyata ada sanad yang dhaif, beliau masukkan juga gitu, cantumkan juga. Itulah barakallahu fiik yang beliau sebutkan. Li'annahu aqwa 'indah min ra'yir rijal. Dikarenakan apa? Li'annahu aqwa 'indah, dikarenakan menurut beliau, pandangan beliau seputar rijal, seputar keadaan para perawi itu adalah yang lebih kuat menurut beliau. Jadi menurut beliau pandang lebih kuat, nah beliau masukkan. Bisa dipahami ya? Naam. Kita ambil dikit lagi, disimak baik-baik. Wa qad ishtahara Sunan Abi Dawud bainal fuqaha, dan sungguh Sunan Abi Dawud sudah masyhur di kalangan fuqaha ahli fikih. Li'annahu kana jami'an li ahaditsil ahkam. Dikarenakan Sunan Abi Dawud tersebut, kitab tersebut jami'an, mencakup hadis-hadis seputar hukum. Di balik kitabnya ya, halaman 80, mencakup hadis-hadis seputar hukum. Wa dzakara muallifuhu annahu aradahu 'ala al-Imam Ahmad bin Hanbal, masyaallah, fastajadahu wastahsanahu. Artinya, dan muallif menyebutkan, muallif siapa tadi? Al-Imam Abu Dawud Sulaiman Ibnul Ash'ath As-Sistani rahmatullah alaih. Dihafalkan itu namanya, makharijul hurufnya dikeluarkan. Paham ya? Ash'ath, bukan asas. Ash'ath, pertama shin, kedua sa. Karena mungkin lisan kita orang Indonesia kan orang ajam. Orang ajam itu kan senengannya kalau bicara kebanyakannya kan enggak keluar dari makharijul huruf. Paham ya? Nah, makanya ketika jumpai lafaz seperti ini dipaskan. Pertama shin, kedua sa. Ash'ath dan ngas-ngas. Paham ya? Karena waktu itu ada di sini yang ya berat, tapi ya enggak masalah, namanya orang Indonesia seperti itu, dilatih. Paham ya? Nah,
Suruh bilang ain yang nga, karena sukanya ngarit. Orang Jawa itu. Nah, ngompor, ya kan, ngombe. Namanya itu kurang, untuk ainnya kurang ya. Kita lihat sini, nggak masalah. Yang penting antum tahu namanya. Dan mu'allif yaitu Imam Abu Dawud menyebutkan bahwasanya beliau pernah menyodorkan Aradahu itu menyodorkan kepada siapa? Kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau pernah menyodorkan kitab tersebut Sunan Abi Dawud kepada siapa? Kepada Imam Ahmad bin Hanbal yang tidak tahu artinya diartikan. Antum mencoret-coret buku ini di zaman sekarang ini ketika belajar itu nanti ketika antum 10 tahun yang akan datang atau kurang dari itu antum buka atau ingat, wah ini dulu kenang-kenangan ketika belajar gitu. Paham ya? Nah, kalau antum malas dengan pena, pensil pun enggak masalah. Paham ya? Jangan kita bersih, enggak ada tulisannya sama sekali, paham ya? Tapi enggak ada yang masuk juga jangan. Kecuali kalau dia bersih tapi disalin di tempat lain enggak masalah. Tapi kalau anak takut kotor ya, kitabnya mahal ya, asli Saudi misalkan. Ya kalau pakai pensil kan bisa. Yang jelas ketika antum enggak tahu artinya kok ngartikan itu semakin melekat nanti. Seperti halnya antum buka Kamus Munawir. Kamus Mbah Munawir itu, nah barakallahu fiik, itu kalau antum sekali buka mungkin lupa, buka lama-lama ingat. Sudah enggak pernah buka kamus lagi sudah. Itulah realita yang ada. Paham ya? Awal mungkin buka, lupa buka lagi. Makanya kalau seorang santri belajar di Darul Hadits Dammaj kok enggak punya Kamus Munawir, itu sangat waktu itu loh ya, sangat memprihatinkan dan kurang. Kenapa? Karena kita butuh terjemahan. Dan untuk saat ini, nah yang paling bagus diantaranya lengkap Kamus Al-Munawir itu yang ada terjemahannya. Kecuali antum paham terjemahan Arab ke Arab. Ada kamus yang bagus namanya Al-Qamus Al-Muhit, karya Al-Imam Fairuz Abadi. Paham ya? Tapi kan enggak paham Arab ke Arab. Nah, butuhnya kitab itu hampir semuanya ngambil dari sana. Paham ya? Kitab apa? Al-Munawwir itu, na'am barakallahu fiik. Jadi jangan malas buka kitab. Jangan malas buka kamus, buka enggak masalah. Lama-lama enggak buka lagi. Kalau enggak percaya buktikan. Naam. Kita lihat sini, kemudian Imam Ahmad fastajadahu, menganggap bagus, wastahsanahu, dan menganggap indah. Kitabnya bagus, kitabnya indah. Itu makna dari fastajadahu. Paham ya? Wastahsanahu, menganggap bagus, menganggap jayyid, menganggap hasan, menganggap bagus, indah. Wa asna alaihi Ibnu Qayyim sana'an balighan fi muqaddimat tahdhib. Masyaallah. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim menyanjung beliau dengan sanjungan yang balighan, yang berlebihan. Nah, maksudnya berlebihan itu maksudnya sanjungan yang lebih, sanjungan yang sangat banyak. Di dalam muqaddimah tahdhib, beliau Al-Imam Ibnu Qayyim punya kitab namanya Tahdhibus Sunan. Tahdhibus Sunan. Jadi sunan itu tahdhib beliau. Nah, di dalam muqaddimahnya beliau menyanjung Al-Imam Abu Dawud rahimahullah dengan sanjungan yang lebih. Yang terakhir disimak. Abu Dawud huwa Sulaiman ibn al-Ash'ath bin Ishaq al-Azdi As-Sijistani ini daerahnya kurang lebihnya sekitar Rusia sana juga, Kazakhstan, Uzbekistan, yang pakai tantan itu ya. Nah, barakallahu fiik, itu biasanya dekat-dekat sana. Nah, apa? Itu. Ya, intinya apa? Intinya, nah barakallahu fiik, kalau kita lihat dari sejarahnya, beliau bukan orang Arab, tapi imam. Masya Allah, nah, imam ya. Wulida fi Sijistan. Beliau dilahirkan di tempat namanya Sijistan. Sanah pada tahun 202 Hijriah. Wa rahila fi talabil hadis. Dan beliau rihlah, pergi mencari hadis. Wa kataba an ahli al-Iraq wa Syam wa Mesir wa Khurasan. Dan beliau mengambil serta mencatat hadis dari apa? Dari mana? Dari penduduk Irak, Syam, Mesir, Khurasan. Disimak ya. Wa akhadha an Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Ternyata beliau juga sempat berguru
mengambil ilmu dari Imam Ahmad bin Hanbal, Masya Allah. Wa akhadha, dan beliau mengambil hadis dari Ahmad bin Hanbal juga. Wa ghairahu min syuyukhil Bukhari Muslim, dan beliau juga mengambil ilmu, mengambil hadis dari selain Imam Ahmad, dari kalangan guru-gurunya Imam Bukhari Muslim, Masya Allah. Jadi beliau mengambilnya dari guru-guru Imam Bukhari dan guru-gurunya Muslim. Al-Imam Abu Dawud Sulaiman Ibnul Ash'ath As-Sistani rahmatullahi alaih. Masya Allah, kitabnya masyhur ya, Sunan Abi Dawud. Kata beliau, perhatikan di sini. Asna alaihi al-ulama'u wa wasafuhu bil hifdh tam wal fahm ats-tsaqib wal wara'. Masya Allah, lihat ini. Bagaimana sifat beliau? Para ulama menyanjung beliau, memuji beliau, dan mereka mensifati beliau dengan apa? Hifdz tam, punya hafalan yang sempurna. Masya Allah. Jelas ya, karena beliau aja mengambil dari gurunya Imam Bukhari. Sedangkan Imam Bukhari sendiri apa? Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Makanya beliau sangat layak mendapat gelar al-hifdz, punya apa? Hifdz tam, hafalan yang sempurna. Wal fahm ats-tsaqib, dan pemahaman yang apa? Pemahaman yang teliti, detail. Pemahaman yang teliti dan detail. Wal wara', dan beliau memiliki sifat wara'. Tarku barakallahu fiik nan ma yadurru fil akhirah, meninggalkan perkara-perkara yang membahayakan di akhirat. Wara'. Naam, Masya Allah. Imam Abu Dawud ya, Sulaiman Ibnul Ash'ath As-Sistani rahmatullahi alaih. Tuwfiya fil Basrah, beliau meninggal di Basrah. Diperhatikan, sana pada tahun 275 Hijriah. Usia beliau berapa? An 73 sanah. Usia beliau 73 tahun. Masya Allah. Lihat, 73 tahun. Jadi para ulama terdahulu itu rela itu sampai tua. Kalau zaman sekarang kan udah nggak kuat, baru 2 bulan dah pegel punggungnya, dah pegel tangannya, dah pegel kakinya. Kalau zaman dahulu lihat, ini rehelanya nggak naik kendaraan motor, mobil nggak ada. Waktu itu nggak ada motor, mobil, adanya ya kendaraan-kendaraan jadul semuanya. Paham ya? Nah, paling-paling onta, keledai, kuda, itu pun kalau punya. Kalau nggak punya, jalan kaki. Nah, sekarang Masya Allah, antum dan kita sudah berada di zaman yang penuh dengan kemudahan. Kereta api ada, paham ya? Kapal pun ada, pesawat banyak, ya kan? Sepeda ontel ada, sepeda motor banyak, kemudian apa lagi? Barakallahu fiik. Banyak fasilitas. Nah itu berarti apa? Menunjukkan bahwasanya sekarang itu kalau mau rehlah lebih mudah. Mafhum? Nah, seperti itu. Dan tentunya semangat. Imam Abu Dawud rehlah, pergi jauh mencari ilmu. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Naam. Kita lihat sini. Waqad khalafa ilman katsiran fi mu'alafatih. Dan sungguh beliau meninggalkan ilmu yang banyak di dalam karya-karya dan juga artikel-artikel beliau. Rahimahullah. Wa jazahu 'anil muslimin khaira. Dan semoga Allah Ta'ala membalas di kaum muslimin, membalas beliau dengan kebaikan yang diberikan kepada kaum muslimin khaira, ya, membalas kebaikan. Masya Allah. Imam Abu Dawud Sulaiman Ibnul Ash'ath As-Sistani rahmatullahi alaih. Nah, itu dihafalkan namanya ya, dihafalkan namanya. Wallahu a'lam bissawab. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillah.